Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube nih teman-teman. Nah, ini ada yang komentar gini. Kenapa perawat kebanyakan telat ganti infusan? Ya, atau menyepelekan ganti infus? Saya hampir tuntut pihak rumah sakit gara-gara ini. Oke, nah ini pertanyaan bagus nih. Ya, jadi gue mau sharing ya. Gue juga sebagai perawat gue mau sharing. Dan keluarga gue juga dirawat, gue juga mau sharing nih teman-teman. Ya, jadi sebenarnya teman-teman ya, ada beberapa pasien yang dipasang infus itu hanya untuk akses masukin obat. Ya, kadang-kadang gini di rumah sakit, kadang-kadang kebanyakan orang, mungkin lu salah satu di antaranya ngomongnya gini, datang ke rumah sakit karena memang infus itu nggak semua orang yang di rumah sakit itu harus diinfus teman-teman. Ya jadi ada juga dokter yang nggak ngajurin buat diinfus. Ya kan masa pasien apa namanya yang kelebihan cairan kita langsung infus juga masukin cairan kan enggak. Ya jadi ada beberapa pasien yang memang tidak dipasang infus tapi akhirnya malah kebanyakan komplain ya, kita udah datang di rumah sakit nggak diapa-apain. Ini sering banget teman-teman terjadi. Ya akhirnya ya udah pasang infus asal netes sedikit doang, netesnya yang penting jalan, yang penting pelan. Nah masalahnya ini akan terjadi lagi teman-teman. Nah, infus itu ketika si pasien tangannya bergerak-gerak, awalnya kita pasang asnet nih, asal netes ya kan. Yang penting netes sedikit aja, nggak usah lancar-lancar karena nanti takutnya kelebihan cairan. Karena kan infus itu juga ada hitungannya teman-teman ya. Dokter tuh ngasih treatment itu tuh ada hitungannya. Misalnya pasien ini kebutuhan cairannya sehari 4 botol, sehari 2 botol infus, itu tuh ada hitungannya teman-teman, seperti itu. Dan berdasarkan hasil nilai laboratorium juga teman-teman. Jadi nggak sembarangan. Nah terus kenapa sih perawat sering banget kok apa namanya telat ganti infus? Ya karena hal tersebut memang tidak darurat pada umumnya, kecuali yang darurat di ruangan, misalnya UGD, pasien luka bakar perlu infus loading tuh terus-terusan, itu pasti dipantau. Tapi kalau untuk pasien-pasien masa pemulihan, tidak ada apa namanya tidak ada indikasi dia dehidrasi, ya sebenarnya nggak perlu juga diinfus seperti itu. Ini kan hanya sugesti orang kalau diinfus tuh enakan, infus itu isinya obat. Itu tuh enggak kayak gitu teman-teman. Ya jadi tidak seperti itu. Bahkan orang tua gua kemarin nih sekarang tanggal berapa sih ya? Ya sekarang Januari ya teman-teman ya. Jadi kemarin awal Januari itu setelah ya tanggal 2, tanggal 3 itu masuk UGD, dipasang infus. Infusnya habis dari jam 2 siang sampai jam 1 malam, teman-teman. Ya. Ya gue sebagai perawat ya orang UGD-nya juga nggak tahu kan gue perawat ya. Ya gue nggak komplain karena serumit itu di UGD, dan gue tahu orang tua gue ini nggak perlu cairan infus lebih-lebih teman-teman, karena kakinya juga bengkak. Ya kan ada kelebihan cairan, ya kali mau diinfus mulu kelebihan cairan, udah tuh kelebihan cairan masih diinfus mulu. Nah perawatnya di sini juga tahu teman-teman pada umumnya seperti itu. Jadi bukan ini kenapa sih perawat sering banget telat, ya sering banget telat gitu kan. Nah terus juga teman-teman, hitungan infus ya di rawat jalan itu tuh enggak selalu tepat habisnya. Kadang gini, kita udah atur tetesan infusnya ya kan 8 tetes per menit misalnya. Pas kita atur infusnya, pasien lagi tidur, tangannya ketekuk, ya otomatis itu tuh tetesannya 8 tetes per menit. Ya, ketika pasien bangun bergerak, ya otomatis tangannya lurus lagi, ya otomatis itu cairan infusnya itu tuh ngalirnya deres teman-teman. Harusnya habis dalam waktu 8 jam, ya ini dalam waktu 3 jam udah habis. Apakah itu harus diganti? Enggak teman-teman, itu di stop dulu, dibiarinin aja dulu. Ya, karena kalau mau tepat itu harus pakai yang namanya infus pump. Ya, dan gak semua rumah sakit ada infus pumpnya di ruang rawat jalan teman-teman. Ya, karena kan kalau khusus yang di ruang-ruang intensif doang, infusnya tuh harus apa namanya sesuai dengan hitungan kayak di ICU, high care ya. Tapi kalau pasien rawat jalan yang masih gagah, yang bisa ngomel ya kan, nah itu tuh sebenarnya belum perlu teman-teman yang digunakan infus pump. Ya intinya balik lagi sesuai dengan kebutuhan atau enggak anjuran instruksi dari dokter. Jadi sebenarnya ya balik
ke masing-masing ya teman-teman ya. Ya mungkin di rumah sakit tersebut belum sempat teredukasi ke pasiennya bahwa pasien ini tuh nggak boleh banyak kelebihan cairan dan lain-lain. Ya gue sih nggak menyalahkan pasien, tapi gue hanya sharing aja sih, itu pengalaman gue sebagai perawat. Ya sekian videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.